Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul muallif rahimahullah wa nafa'ana bih wa bi barakati ulumih wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. An Umar radhiyallahu ta'ala anhu aydan qala, diriwayatkan dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu aydan qala, berkata oleh Sayyidina Umar, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dhata yaumin idh tala alaina rajulun. Pada di antara waktu adapun kami para sahabat, yaitu duduk-duduk di sisi Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, dzata yaumin, pada satu hari, idh tala'a alaina rajulun, tiba-tiba muncul atas kita oleh sosok laki-laki, syadidu bayadis siyabi, yang mana laki-laki itu sangat putih pakaiannya, syadidu sawadis sya'ri, yang sangat hitam rambutnya, la yura alaihi atharus safari, tidak terlihat atas laki-laki itu oleh bekas perjalanan jauh, wala ya'rifuhu minna ahadun, dan tidak mengenali akan laki-laki itu daripada kita para sahabat oleh seorang pun. Hatta jalasa ilan nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai duduklah laki-laki itu menghadap kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbataihi ila rukbataihi, maka menyandarkan laki-laki itu akan dua lututnya kepada dua lututnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi, dan ia meletakkan akan dua telapak tangannya di atas dua pahanya Nabi. Faqala, lalu laki-laki itu berkata, ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad, akhbirni anil Islam, beritakan olehmu padaku tentang Islam. Apa itu Islam? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka menjawab oleh Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Islam yaitu bahwa kamu bersaksi, meyakini seyakin-yakinnya bahwasanya tidak ada Tuhan yang hak disembah kecuali hanya Allah, dan bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah, dan kau dirikan akan solat, dan kau tunaikan akan zakat, dan kau berpuasa pada bulan Ramadan, dan kau berhaji ke Baitullah jika kau mampu menuju Baitullah akan jalannya. Qala, berkata laki-laki itu, sodaqta, engkau benar. Jawabannya 100 nilainya. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu, maka terheran-heran oleh kita. Qala, kata Sayyidina Umar, fa'ajibna lahu, maka terheran-heran kita bagi laki-laki itu. Yas'aluhu, ia bertanya pada Nabi. Wa yusaddiquhu, namun ia membenarkan akan Nabi. Qala, berkata laki-laki itu,
Fa akhbirni anil iman, maka beritakan olehmu padaku tentang iman. Apa itu iman? Qala an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Maka Nabi menjawab, iman yaitu bahwa kau percaya kepada Allah dan kepada malaikat-malaikat Allah, dan percaya kepada kitab-kitab Allah, percaya kepada rasul-rasul Allah, dan percaya kepada hari kemudian, dan kau percaya kepada takdir yang baiknya dan yang buruknya. Qala, berkata laki-laki itu, sodaqta, benar engkau. Qala, berkata laki-laki itu, fa akhbirni anil ihsan, maka beritakan olehmu padaku tentang ihsan. Apa itu ihsan? Qala, Nabi menjawab, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan yaitu bahwa kau beribadah, mengabdikan diri kepada Allah seakan-akan engkau itu melihat akan Allah. Maka jika tidaklah engkau itu melihat akan Allah, maka sesungguhnya Allah itu melihat akan engkau. Qala, berkata laki-laki itu, fa akhbirni anis sa'ah, maka beritakan olehmu padaku tentang kiamat. Kapan datangnya? Qala, menjawab oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah orang yang ditanya tentang kiamat yaitu lebih tahu dengan kiamat ketimbang daripada yang nanya. Maknanya yang nanya dan yang ditanya sama-sama tidak tahu. Qala, berkata laki-laki itu, fa akhbirni an amaratiha, maka beritakan olehmu padaku tentang tanda-tanda kiamat. Qala, Nabi menjawab, antalidal amatu rabbataha, yaitu bahwa melahirkan oleh hamba sahaya perempuan akan tuannya. Wa antaral hufatal uratal alata ri'a asyai yatatawaluna fil bunyan, dan bahwa kau melihat akan orang-orang yang nyeker tak pakai alas kaki, al-urata yang telanjang bulat tak punya pakaian, al-alata yang miskin papa, ri'a asyai penggembala kambing, yatatawaluna fil bunyan, pak tinggi-tinggi mereka pada bangunannya. Summan talaqa, kemudian pergilah laki-laki itu. Fala bisa malian, fala bistu di situ, fala bistu malian, maka diam oleh aku, kata Sayyidina Umar, malian pada halama 3 hari. Kalau fala bisa, maka diam oleh Nabi padahal 3 hari. Kalau riwayatnya, sumaqala, kemudian berkata oleh Nabi, ya Umar, wahai Umar, atadri manis sa'il, apakah kamu tahu siapa yang bertanya 3 hari yang lalu itu? Qultu, menjawab oleh aku, Allah wa rasulu a'lam, Allah dan Rasulnya yang tahu, saya enggak tahu. Qala, berkata oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa innahu Jibrilu, maka sesungguhnya yang datang laki-laki itu adalah sebetulnya malaikat Jibril. Atakum, datang Jibril padamu, yu'allimukum dinakum, mengajarkan oleh Jibril akan kamu, dinakum, akan agama kamu. Rawahu Muslim, hadis riwayat Imam
Muslim. Wallahu a'lam bishawab. Saudara sekalian yang mulia, malam hari ini insya Allah kita akan menutup pembahasan hadis yang kedua daripada hadis arba'in, yang tinggal 40 lagi lah. Begitu. Jadi hadis kedua kita selesai, hampir kurang lebih setahun kayaknya ini hadis kedua ini, tapi kita mau tutup saja malam hari ini membahas hadis yang kedua. Pertemuan yang lalu kita sampai fa akhbirni an amaratiha. Terangkan kepadaku tentang tanda-tanda kiamat. Karena pertemuan yang lalu ditanya Nabi kapan percisnya kiamat. Dan kita udah jawab, udah bedah pada pertemuan sebelumnya. Ketika Nabi menjawab masalah kiamat, yang ditanya sama yang nanya urusan ini sama-sama tidak tahu. Qul innama ilmuha indallah. Masalah kiamat Allah yang menyendiri, yang tahu percisnya. Tapi masih bertanya Jibril, fa akhbirni an amaratiha. Baik dah, kalau memang kiamat percisnya enggak tahu, paling tidak saya mau tanya tanda-tanda kiamat yang kecil itu apa? Sebab tanda-tanda kiamat yang besar itu tidak ditanya oleh Jibril, karena itu mendekati datangnya kiamat. Yang Jibril tanya, fa akhbirni an amaratiha. Wahai Nabi Muhammad, kata malaikat Jibril, kalau tanda-tanda kiamat itu apa? Tanda apa maksud yang ditanya? Tanda pendahuluan kiamat, yakni bukan tanda yang mengiringi bakal datang kiamat, seperti matahari terbit dari barat, bakal keluarnya Dajjal, turunnya Nabi Isa. Ini sudah detik-detik mau kiamat. Bukan itu yang ditanya oleh malaikat Jibril, akan tetapi tanda-tanda permulaan, supaya siap-siap umur yang ada. Bila kita nggak bisa untuk menambah umur kita, maka paling tidak ketika tahu tanda-tanda pendahuluan kiamat, maka kita akan menambah nilai-nilai luhur daripada umur yang ada. Bila umur nggak bisa ditambah, wis kebaikan saja yang ditambah. Begitu. Karena umur kita nggak bisa untuk tambah. Maka ketika ditanya, mana tanda-tandanya wahai Nabi Muhammad? Maka Nabi menjawab, tanda-tanda permulaannya begini. Antalidal amatu rabbatah. Budak perempuan melahirkan tuannya. Apa maknanya? Salah satunya adalah tatanan hidup dan kehidupan manusia telah kacau balau. Bila tatanan hidup dan kehidupan manusia
sudah kacau, sudah rusak aturan-aturan kehidupan, sampai-sampai terjadi di akhir zaman akan banyak ummul walad yang dijual, padahal yang membeli adalah darah dagingnya. Itu satu makna. Mana yang kedua adalah melahirkan amat, seorang perempuan akan tuannya. Apa itu? Tanda kiamat adalah banyaknya kedurhakaan anak kepada ibunya, sehingga seorang anak bisa jadi memperlakukan ibunya yang melahirkan dia dengan perlakuan laksana pembantu yang berhak untuk dicaci, yang pantas untuk dimaki. Begitu pikirannya. Jadi tanda kiamat itu bila ada anak ama ibu kurang hormat, lebih hormat kepada istrinya, yang nyata-nyata dia ketemu dengan istri itu saat dirinya sukses. Kalaulah dirinya tidur di kolong jembatan atau tidur di perempatan bingung, mau kanan apa kiri apa lurus, maka disebutlah perempatannya bingung. Begitu. Mungkin bisa dirubah bila ada ujung malang dirubah menjadi ujung harapan. Begitu rawa bangke dirubah menjadi rawa bunga, maka perempatan bingung juga perempatan jelas. Hah? Iya, kira-kira jangan dipiara yang gak bagus. Begitu. Kan di Jatinegara rawa bangke, nggak ketemu sekarang, adanya rawa bunga. Bangke nggak enak, bunga aja begitu. Kata orang tua-tua dulu, nah orang sono begitu. Jadi kalaulah kita tidur di kolong jembatan, mana mau tuh perempuan jadi lakinya kita? Nggak mau. Kalau kita tidur runtang lantung, nggak mau. Dia mau dengan kita karena kita udah sukses. Dia mau sama kita. Sementara ibu kita nyebokin kita, ngurusin kita, hartanya dijual untuk kita sekolah, kadang hartanya dijual untuk ngawinin kita, pikirannya habis, waktunya untuk doain kita. Sesudah kita sukses, malah bini mulu yang dipikirin kita, ibu enggak. Ini namanya tanda kiamat. Udah dekat, istri yang dipikirin. Padahal istri ada mantannya, ada bekasnya. Ibu enggak ada bekas. Istri, ibunya enggak kurang. Udah kayak Alqamah abad 21. Lebih dipikirkan istrinya dibanding orang tuanya. Orang tuanya minta dibagi duit, ora ada mah. Kalau istrinya muanya rekeningnya ATM, kasih dia. Begitu, kasih dia. Kasih dia. Mau ngasih ibunya aja kudu izin. Begitu. Padahal itu ibunya yang nyekolahin dia,
yang sujud-sujud sama Allah malam-malam dengan bahasa yang terbata-bata, pengen anaknya berhasil. Maka keberhasilan anak itu bukan ada istri di belakangnya, bukan, tapi ada ibu, ada orang tua yang nangis-nangis sama Allah, minta Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kurang peduli. Kalaulah susah aja lagi ribut sama istri, pulang ke rumah nyaknya. Emang apa lu terus sini sama bini? Enggak, pada lagi ribut. Susah sama nyak. Begitu. Kalau seneng nyanya enggak ketahuan. Istrinya aja diajak jalan, orang tuanya enggak. Anak kayak begini nih, anak kurang ajar sama orang tua. Padahal surganya dia di tangan orang tua, tapi memperlakukan orang tua penuh dengan kerendahan. Laksana anak majikannya, orang tua adalah pembantunya. Padahal dulu di saat dia belum punya apa-apa, orang tuanya memperlakukan dia bak raja dan ratu. Ditimbang-timbang aja sama emaknya, anak raja, anak raja, anak raja. Sama emaknya dulu begitu. Tapi pas sudah gede, kurang dia, kurang. Ini namanya tanda kiamat sudah dekat. Kurang open sama orang tuanya, kurang. Lebih-lebih di dunia barat yang memperlakukan orang tua udah kayak sampah ditaruh di panti jompo. Terserah bayar orang, karena ini hidupnya nyusahin. Maka muncullah di dunia barat ada namanya Hari Ibu. Hari Ibu, Yaumul hari emak. Sampai kawan kita ngiri, nggak ada hari bapak, adanya hari ibu aja. Begitu, hari ibu. Islam tiada hari tanpa bakti kepada ibu. Begitu. Kenapa barat dimunculkan hari ibu? Karena mereka lupa adalah partnernya, istrinya yang membuat dia sukses. Tidak. Yang membuat sukses adalah orang tuanya, yang sujud-sujud saban malam, nangis sama Allah biar anaknya sukses, lebih sukses daripada dirinya. Ini namanya tanda kiamat. Bila mana di akhir zaman anak lebih memperhatikan istri dibanding memperhatikan orang tua. Orang tua. Begitu, saudara. Ini diantara satu tanda kiamat, kedurhakaan anak kepada orang tua teramat sangat banyak. Dalam hadis yang lain, Imam Tabarani meriwayatkan di dalam kitab Mu'jam Al-Awsatnya, juga Al-Imam Al-Qudai di dalam kitab Musnad Asy-Syihabnya, bahwa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, la taqumus sa'ah hatta yakunal waladu ghaidan. Tidak akan datang kiamat sehingga ada anak itu kasar kepada orang tua.
memperlakukannya kayak pembantu. Kayak pembantu. Begitu. Itu tanda kiamat sudah dekat. Satu Nabi menjelaskan tentang kiamat. Dua cirinya, wa antaral hufatal uratal alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Dua kata Nabi, ciri-ciri kiamat, ciri kecilnya sebagai pendahuluan bahwa kiamat itu akan datang. Nanti kau lihat yang dulunya ngangon babi di benteng, ngangon babi kerjaannya ngurusin tinja-tinja, dia yang memiliki segalanya. Begitu rumahnya tinggi-tinggi, ampe yang pribumi aja belinya sama dia juga, pada dia datang juga kemari, tapi nggak disebut-sebut, yang disebut Arab mulu Arab. Begitu. Ini ada nggak bener ini yang kayak begini ini. Yang dulu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, al-khufata nyeker. Apa itu nyeker? Ndak pakai alas kaki, saking enggak punyanya. Sendalnya merek Swallow, yang bawahnya pakai peniti. Pakai paku, ya, pakai paku, gitu, pakai paku. Saking kagak kebelinya sendal. Al-urata yang telanjang, baju aja orang punya. Begitu. Enggak ada pakaian yang menutupi daripada badannya. Al-alata yang fakir, anaknya banyak, udah kayak biji tasbih 33, anaknya banyak. Ri'a asyai, kerjaannya menggembala kambing, nggak punya, kuli ngangon, saking susahnya. Pada akhirnya kata Nabi, yatatawaluna fil bunyan, pak megah-megah bangunannya, pak tinggi-tinggi bangunannya. Apa artinya? Hadis ini menggambarkan tanda kiamat, berubahnya keadaan. Berubahnya keadaan, di mana orang yang tidak berjuang untuk memerdekakan bangsanya bisa memimpin daripada bangsa itu, sehingga tidak mengerti bagaimana ngurus negeri yang disebut ibu pertiwinya, karena tidak berjuang. Tidak ada engkong-engkongnya yang ikut berjuang bagaimana menyedekahkan nyawanya, hartanya, darahnya. Begitu. Yatatawaluna fil bunyan, mereka berubah keadaan. Orang-orang yang tidak dikenal, tidak diketahui, hanya dibuat frame, di framing saja, akhirnya menjadi orang yang dielu-elukan orang. Inilah tanda kiamat. Tanda kiamat begitu. Merasa megah, merasa bangga tinggal di dalam sebuah rumah semacam apartemen. Keren katanya, keren. Kalau tinggal di apartemen, keren. Dia nggak nanya sama orang Singapura, tanya aja orang Singapura. Yang namanya orang kaya itu yang tinggalnya di awang-awang apa yang injek bumi. Kata orang Singapura, yang injek bumi itu mau awang-awang. Kalau roboh, kalau bawahnya tuh apartemen, dijual apa enggak? Kagak. Oh gitu. Bener enggak? Enggak, disewain.
tapi kalau atas dijual. Jadi kalau sampai kena gempa roboh, lu tidur aja di sono, kan tempat lu sono. No, begitu. Yang ono. Bawang enggak punya kita. Ini kan punya gua, yang gua jual awang-awang. Awang-awang jual gitu. Tahu awang-awang enggak? Iya, begitu dah. Orang Betawi kan begitu, ya kan? Jadi akhirnya di akhir zaman kehidupan sudah mulai. Ada banyak perubahan-perubahan yang ada. Jadi bagaimana mengedepankan tampilan, performa namanya, tanpa mengedepankan esensi yang sesungguhnya. Itu di akhir zaman. Yang penting bungkus saja dah. Bungkus saja. Begitu. Orang banyak keliru sama bungkus. Ada orang mobil gonta-ganti, hari ini bawa dia Innova, besok bawa Fortuner, besok lagi bawa itu Pajero, segala macam. Ini layak jadi mantu, dikawinin sama anak dia, besok bawa sepeda. Ditanya, itu mobil kemana? Bengkel, Mbak. Begitu. Bengkel, cuma nyobain aja, test drive. Bengkel. Begitu. Dia keliru. Kurang memikirkan agamanya. Yang ditanya kerja di mana, enggak kemudian bagaimana ibadah, enggak sholat, enggak dipikirin. Mau nyari mantu juga enggak dipikirin. Ujungnya anaknya ditinggalin, dia bingung. Anak gua ditinggalin, kan udah dibilang. Allah aja ditinggalin ibadahnya, sholatnya. Allah dia ingkari, apalagi anak lu. Begitu. Allah kurang menjadi perhatian pada agama. Singkatnya, ciri kiamat bila urusan diserahkan pada bukan ahlinya. Maka dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sebagaimana Imamul Bukhari jelaskan juga, idza usidal amru ila ghairi ahli fantadhiris sa'ah. Manakala urusan diserahkan kepada bukan ahlinya, maka ya tunggu saja kehancuran itu. Jadi ciri kiamat itu sudah pola pikir kebolak-balik dan kebolak-balik. Ini tanda kiamat. Dalam hadis ini ada isyarat juga dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa apa saja yang dilakukan oleh kita memiliki nilai di mata Allah kecuali yang kita lakukan buat tempat tinggal kita. Kata Nabi, yu'jaru bnu Adam ala kulli syai' illa ma yudhi'uhu fi hadat turab. Semua yang dilakukan oleh manusia dikasih ganjaran. Kita ngasih makan bini, sedekah. Kita ngasih anak, sedekah. Ganjaran besar. Kecuali yang kita pergunakan untuk mempercantik daripada kita punya rumah tuh. Nggak ada. Berapa aja habisnya, ganjarannya nggak ada. Nggak ada. Nggak bagus begitu. Nggak. Mau berapa aja. Saya dulu begitu. Nggak mau, cuman ditengkarin sama istri, emang dosa begitu. Ya kata kita kagak dosa, udah diem aja, ya kalah juga kita ya. Nabi udah bilang kagak ada ganjarannya, kagak ada. Tapi nggak dosa kan? Ya kagak. Ya udah diem aja, ya jadi diem aja kita. Jadi Nabi pesan begitu, ciri kiamat itu dunia sudah kebalik. Mungkin difilmin juga dunia terbalik. Ada, waduh ngaji juga. Begitu saudara. Ini udah terbalik.
Kata Sayyidina Umar bin Khattab, "Suman talaqa." Akhirnya yang bertanya itu dia pergi. Ngaji belum selesai kabur aja orang itu. Akhirnya saya nggak ada kesempatan pengen nanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa itu yang nanya tentang Islam, nanya tentang iman, nanya tentang ihsan, ampe nanya tentang kiamat itu siapa? Saya nggak ada sempat. 3 hari dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud dan Imam Tirmidzi dijelaskan oleh Sayyidina Umar, sampai 3 hari nggak ada kesempatan untuk ngobrol sama Nabi pengen nanya itu. Orang yang nanya 4 hal: Islam, iman, ihsan, kiamat. Yang akhirnya Nabi sendiri yang lebih dulu bertanya dari kegusaran yang ada pada pribadi Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an. Kata Nabi, "Ya Umar, atadri manisail?" Umar, apakah Anda tahu? Tahukah Anda siapa yang tempo hari nanya-nanya iman, Islam, ihsan, sampai nanya tentang kiamat? Maka Sayyidina Umar menjawab, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya yang tahu, saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Begitu, saya nggak tahu. Jawaban Sayyidina Umar ini suka diplesetin oleh sebagian orang waktu gurunya nanya, "Muridku paham nggak?" "Paham guru." Jadi yang paham guru, gua kagak. Begitu. Paham nggak? Paham guru. Jadi yang paham guru, adapun saya kagak. Ini nggak benar ini. Allah dan Rasulnya yang tahu. Maknanya saya tidak tahu, Nabi. Maka Nabi menjawab, "Fa innahu Jibril." Itu yang tempo hari datang tuh, malaikat Jibril. Kata para ulama, dari 124.000 kali malaikat Jibril berjumpa dengan Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, 124.000 kali. Satu-satunya malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan satu sosok yang tidak dikenali oleh sahabatnya, dengan tampilan yang beda dibanding tampilan-tampilan yang kadang datang kepada Nabi dengan rupa Sayyidina Dahya Al-Kalabi, yang akhirnya dipikir oleh sahabat lagi ngobrol sama Dahya padahal Jibril. Tapi kali ini enggak ada satupun sahabat yang mengenali siapa ini orang, siapa. Datang belakangan, duduknya paling depan, begitu. Lalu ampe tangannya ditaruh di paha guru, akrab banget tapi kita nggak kenal siapa dia. Gua yang ikut lama aja gua gak tahu. Begitu. Maka kemudian Rasulullah SAW menyampaikan, "Fa innahu Jibril." Malaikat yang menjadi perantara antara Allah dan Rasulnya, Jibril.
Raisul malaikah, pimpinan malaikat. Malaikat yang paling agungnya malaikat adalah malaikat Jibril alaihi salam. Boleh dibikin nama? Boleh. Malaikat Jibril boleh. Maka ada orang namanya Jibril Batistuta, begitu. Mikhail Gorbachev, boleh. Ridwan, Malik, nggak apa-apa, begitu. Israfil, boleh. Cuman Israel aja lah. Walaupun boleh, jangan dah. Walaupun boleh sih, boleh, gitu. Cuman jangan. Jadi waktu dipanggil Israel kemari, yang datang bukan dia, yang atunya mati. Begitu. Coba orang sakit, tuh ada yang besuk, siapa yang datang coba diintip? Israel. Mati, bukannya sembuh. Jadi walaupun bagus, janganlah anak nama Israel. Tapi boleh saja. Apa saya coba aja nanti punya anak? Ya silakan, enggak apa-apa. Tapi kalau saya boleh usul, jangan dah. Gitu. Ridwan mendingan dah. Ridwan boleh, begitu mendingan, begitu. Jibril adalah malaikat yang tinggi sekali, yang sering datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan rupa sahabatnya yang ganteng Dahya al-Kalabi. Rasulullah sendiri melihat Jibril 2 kali dengan wujudnya yang asli, Sebab gedenya malaikat Jibril itu menutupi langit dan bumi, gede. Malaikat Jibril karena dari cahaya. Begitu, saudara. Lalu apa kata Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Fa innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Dia datang ngajarin Anda tentang dinul Islam. Sebetulnya saudara, yang jawab bukan Jibril, yang ngajar bukan Jibril, yang ngajar Rasulullah. Orang yang jawab pertanyaan Nabi, tapi Nabi balikin Jibril yang ngajarin. Maknanya orang yang bertanya itu ganjarannya besar. Makanya jarang orang mau nanya, karena ganjarannya gede. Kalau gua nanya dikata gua gak bisa lagi, mending gak nanya. Begitu. Padahal ketika ada orang bertanya, dijawab, oh begitu jawabannya, begitu dia. Karena itu Nabi nisbatkan yang ngajar Jibril, padahal yang ngajar adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Adapun Jibril yang nanya, yang jawab Nabi. Tapi berkat orang nanya ini, yang tadinya tidak paham jadi paham, sehingga Nabi menyatakan yu'allimukum. Orang yang nanya itu laksana guru. Jangan ditertawakan kalau ada orang nanya, tapi kita ucapkan terima kasih. Kalau boleh kita bagi duit sama yang nanya, makasih, gara-gara lu nanya jadi gua paham. Bagi duit sama yang nanya. Kalau lah yang nanya dibagi duit, kayaknya pada pengen nanya. Biar dibagi duit. Begitu, saudara. Dan dalam hadis ini, saudara, Nabi menyampaikan tentang dinul Islam
yang mana tiang pancang Islam ada iman, ada Islam, ada ihsan, dan ada asyaratus sa'ah. Ini penting. Dan dari hadis ini juga bisa difahami bahwa penting dalam setiap majelis itu dikasih ruang yang namanya ruang tanya jawab. Dan ini adalah hal yang paling penting, ruang dialog. Pemerintah juga begitu, penting ruang dialog. Kalau dialog enggak dibuka, bakal muncul demo. Maka demo itu adalah buntut daripada dialog. Bila dialog ini enggak ketemu, enggak ada cara untuk memberi kesadaran, haruslah dengan unjuk rasa. Tapi merusaknya ini salah. Tapi unjuk rasanya enggak apa-apa. Jangan merusaknya, jangan gara-gara motongin kuku mulu pegel dipotong tangannya. Salah. Akhirnya enggak stabil satu negara. Begitu. Bolehlah orang demo, enggak apa-apa. Untuk menyampaikan aspirasi. Tapi kalau lalui pertamanya dialog dulu, dijelaskan. Udah dijelaskan, baru. Ini diminta penjelasan nggak bisa, akhirnya liar di jalanan. Jangan disalahin, karena nggak ada ruang untuk penghubung antara si rakyat dengan si pimpin. Kasih dong ruang. Begitulah ngaji. Jangan kalau orang nanya, Ustadz, apa hukum nih? Domelin. Orang yang ditakut, ini agama terbuka. Tandanya Jibril bertanya dan Rasulullah menjawab. Ini adalah satu metode cara memberikan pemahaman yang jauh lebih mengena. Bisa jadi di majelis itu dia nggak butuh sama ilmu itu, umpama bab wudu. Emang dia bukan pengen nanya bab wudu, yang lagi nyangkut pada pikirannya dia habis berantem sama bininya. Bininya minta cerai, kalau begini cerai aja bang. Ya udah gue cerai lah. Ini dia pikirin jatuh apa kagak, pengen nanya itu. Nggak dikasih ruang tanya jawab, ya kagak ada. Begitu akhirnya nggak kelar masalah. Majelis ilmu itu harus diberikan ruang tanya jawab supaya manfaatnya jauh lebih besar, supaya hasilnya jauh lebih banyak. Pemahaman agama itu seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar ini tentang bagaimana seorang murid yang namanya Jibril kala itu datang sebagai murid tampilannya. Nabi menjawab, memberikan gambaran betapa pentingnya dalam sebuah majelis diadakan ruang namanya tanya jawab. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, juga tentu Imam Bukhari meriwayatkan juga, tapi hadis ini yang dikutip ada di Sahih Muslim. Adapun dalam Sahih Bukhari dari Abu Hurairah semakna dan senada dengan hadis ini. Dengan ini saudara, kajian kita selesai membicarakan hadis Jibril, dan hadis ini begitu banyak ulama menjabarkan secara tersendiri pada hadis ini dengan berbagai macam uraian yang tebal-tebal begitu, sehingga kita tidak mungkinlah kalau saya harus habiskan menerangkan ini dan keterangan yang panjang. Ketika ngomong sholat, ulama terangkan dari mulai sholat itu syarat wajibnya, syarat sahnya, terus saja masih ngomongin sholat aja, neranginnya. Kalau itu kita pakai, maka kitab ini bisa 5 tahun nggak kelar paparin hadis ini, dan
itu nanti kelamaan. Begitu akhirnya ganti presiden aja udah, ya kan? Begitu. Jadi kita khawatir itu udah tamatin aja malam hari ini. Kita anggap cukup kita mengurai hadis nomor 2 dari hadis Arba'in Nawawi ini. Mudah-mudahan Allah beri kemanfaatan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya sebelum doa, dipersilahkan. Wallahu a'lam bishawab.